Ya, terima kasih Mr. Paris. Selamat siang Mr. Abel dan rekan-rekan pengurus juga para pimpinan unit yang telah bergabung. Pertama, baik, selamat siang Mr. Agus. Dimohon teman-teman untuk nongol ya, supaya etika meeting tidak bersembunyi ya. Ya. Silakan Mr. Agus. Hari ini kita juga tidak lupa mengucapkan selamat hari lahir Pancasila. Semoga ini menyemangati bagi kita di dalam masa perjuangan kita memperjuangkan nilai-nilai Pancasila. Pak Abel minta di... Halo, apakah ada yang tadi bicara? Ya, mohon di-mute. Mohon di-mute teman-teman kalau Ya. ada audio yang... Oke, saya lanjutkan. Rekan-rekan semuanya, sengaja pada hari ini bertepatan dengan hari lahir Pancasila, kami dari Yayasan mengadakan talk show untuk kita semuanya. Sebagaimana tadi yang Mr. Paris sudah sampaikan bahwa kita akan maraton untuk memberikan mengadakan talk show yang kemudian nanti akan dilanjutkan besok pagi dengan para orang tua murid. Sebagaimana tadi yang Mr. Paris sampaikan bahwa hal ini kita sampaikan menindaklanjuti dari program pemerintah yang digulirkan oleh Presiden tentang adanya new normal. Nah, saya rasa untuk pembedah new normal mereka masing-masing rekan-rekan sudah pasti membaca ya, sudah pasti tahu. Nah, dari saya, materi yang akan saya sampaikan adalah bagaimana sikap kita sebagai seorang sumber daya manusia di bidang pendidikan yang nanti bukan hanya wajib tahu, tetapi juga nanti akan menjadi pelaku dari kebijakan itu. Rekan-rekan, bahwa di dalam strata masyarakat kita sebagai tenaga pendidik dan juga kependidikan itu secara otomatis kita dianggap orang yang paling tahu di antara orang-orang di dalam masyarakat. Maka tidak heran kalau misalnya di dalam komunitas-komunitas kita berada, misalnya di RT, RW, ataupun di komunitas apapun, pada saat ada diskusi pasti tanyanya, coba tanya Pak Guru itu. Karena bagi mereka, guru itu identik serba tahu, serba paling cepat untuk mendapatkan informasi. Nah, maka menjadi bukan beban, tapi menjadi tanggung jawab kita, bahwa kita pun sebagai profesi yang sudah dipandang oleh masyarakat, profesi penggali informasi dan juga pendistribusi informasi kepada siapapun, karena predikat keguruan kita ataupun paling tidak bekerja di dunia pendidikan, maka secara individu kita harus siap dengan itu. Apalagi ini nanti terkait dengan implementasi di tingkat di mana kita bekerja. Maka menjadi PR bagi yang belum membaca, menjadi PR bagi yang belum memahami terkait dengan new normal yang sudah banyak di-share baik oleh dari manajemen Yayasan Bina Muda Regina maupun yang dari media-media yang lain. Semua sekarang sedang bicara tentang itu. Tetapi kita harus ingat bahwa tataran implementasi itu adalah harus disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan real. Mohon maaf Mr. Paris, nanti dikasih kode batasan waktunya ya, supaya nanti saya tidak berkepanjangan, saya seperti orang dalang nanti sampai pagi nggak selesai. Ya, maka nanti Paris nanti kalau ada saya dikasih waktu berapa lama, silahkan nanti dikasih kode bahwa waktunya sudah hampir. Nah, saya kembali ke pokok permasalahan bahwa itulah sebelum nanti Mr. Abel akan membedah secara detail tentang implementasinya di Regina Coeli, khususnya terkait dengan yang kita jalankan yaitu di kurikulum, kesiswaan, dan seterusnya. Maka saya akan membuka kita
dengan bagaimana kita sebagai sumber daya, sebagai manusianya yang nanti bukan hanya menjadi pelaku tetapi juga pengontrol sekaligus pendamping khususnya anak-anak yang ada di sekolah kita. Saya menjadi khawatir kalau rekan-rekan posisinya masih sama dengan masyarakat yang lain, yaitu sekedar mendengar pun mungkin juga nggak sampai tuntas, membaca pun juga nggak sampai tuntas, apalagi memahami pokok persoalan. Nah, sehingga nanti kalau ada orang bertanya, itu menjadi kita tidak siap untuk memberikan jawaban. Sedangkan predikat kita sebagai penggali dan juga pendistribusi informasi itu sudah melekat di masyarakat. Nah, jangan sampai nanti, wah saya nggak tahu kalau ini ya Bu, karena ini bukan ranah saya. Tidak ada ranah-ranahan. Karena new normal ini adalah lintas, sifatnya universal. Ini tidak ada pembatasan dan seterusnya. Maka rekan-rekan juga harus mempunyai satu strategi untuk menjelaskan kepada siapapun yang bertanya, terutama kepada komunitas yang ada di berkaitan dengan kita, seperti orang tua, seperti anak. Teman-teman, tadi baru saja saya juga selesai mengikuti seminar serupa tentang new normal yang kaitannya dengan hari ini. Tetapi lebih pada yang saya ikuti itu lebih pada mendistribusikan kebijakan, tetapi sampai di mana tataran implementasinya, kemudian kita harus mempunyai bekal apa untuk bisa menjalankan itu. Jangan-jangan kita nanti hanya atau masyarakat yang dikhawatirkan bahwa new normal yang dimaksud ini adalah sudah kembali seperti semula. Ini bahayanya. Maka kita sebagai orang yang seharusnya tahu, kalau tidak tahu silahkan mencari tahu new normal yang sebenarnya itu yang seperti apa. Yaitu bahwa kita berada pada situasi yang dulunya dianggap tidak normal, tetapi dengan situasi sekarang itu menjadi normal. Atau lebih singkatnya kita adalah memasuki hidup baru, memasuki habit yang baru. Nah, harapannya adalah new normal itu di tingkatan kita sebagai seorang pendidik dan juga orang yang praktisi, nanti ditanya-tanya orang, tugas kita membuat new normal ini menjadi sebuah budaya hidup. Jadi contohnya misalnya, bagaimana supaya nanti orang, saya tidak berbicara spesifik tentang siswa ya, bagaimana supaya orang itu nanti tidak menggunakan masker itu sama malunya dengan tidak menggunakan celana. Ya. Jadi mungkin selama ini kalau kita tidak menggunakan celana atau lupa pakai celana, lupa sehingga kita malu. Nah, maka yang diharapkan nanti, meskipun ini prosesnya panjang, bagaimana kalau kita tidak menggunakan masker itu rasa malunya, rasa bersalahnya itu sama dengan kalau kita tidak menggunakan celana. Kalau kita tidak cuci tangan seperti yang diprotapkan, itu juga sama saja dengan kalau mohon maaf kita selesai buang air tidak membersihkan, itu menjadi otomatis. Nah ini yang di tingkat tataran implementasi itulah yang diharapkan. Maka ini menjadi berbahaya bagi kita yang ada di komunitas Regina Coeli, manakala kita sendiri memahami implementasi itu masih dalam tataran kebijakan, masih dalam tataran apa toh itu new normal, apa toh itu aturan-aturannya, protapnya, protokolnya dan seterusnya. Lebih dari itu. Nah, maka pada siang hari ini saya sampaikan ini kepada rekan-rekan supaya new normal ini didasari dari pemahaman kita dari yang paling dalam. Memang sebuah proses pendidikan itu tidak bisa dilepaskan dari pendidikan dan juga pembudayaan itu tidak bisa dilepaskan dari pemaksaan. Kita harus dipaksa. Setelah dipaksa, nanti kita akan merasakan hasilnya dan akhirnya menjadi sebuah kebutuhan. Nah, hal-hal yang disampaikan ini adalah sesuatu yang nantinya akan menjadi sebuah kebutuhan.
Lalu bagaimana untuk implementasi kita sebagai komunitas Regina Coeli, itu adalah ada dua hal yang harus kita lakukan, yaitu pemahaman. Bahkan kalau saya kategorikan itu ada tiga hal. Ada tiga hal. Yang pertama adalah kita harus memberikan pemahaman kepada orang tua murid. Yang kedua harus memberikan pemahaman kepada siswa. Yang ketiga harus memberikan pemahaman kepada masyarakat umum. Karena kita tanggung jawab kita yang dua tadi, orang tua dan murid ini menjadi domain langsung kita. Tetapi orang luar itu menjadi sarana kita untuk mempublikasikan. Jadi harapan kami rekan-rekan yang ada di komunitas kita ini menjadi agen pembaharu di dalam kehidupan. Nah, berarti kan ini sudah nyerempet, bukan nyerempet lagi, sudah sama dengan visi dan misi kita menjadi pembaharu. Nah, untuk itu rekan-rekan nanti akan, setelah nanti Mitra Abel menjelaskan banyak hal terkait dengan apa sih implementasi langsung di tempat kita, maka tugas kita adalah kita memahami kepada orang tua, apalagi para wali kelas yang nanti akan bersinggungan langsung ataupun punya satu komunikasi langsung dengan para orang tua. Ini adalah kewajiban rekan-rekan untuk memberikan pemahaman, karena ini harus sinergi di antara kita semuanya. Kita tidak melepaskan bahwa, oh ini tugas orang tua di rumah, oh ini tugas pendidikan di sekolah. Tidak, karena sebenarnya dampak yang paling berbahaya untuk masa depan di dalam pandemi ini adalah dampak di bidang pendidikan anak. Mengapa demikian? Seperti kita ketahui bahwa pendidikan itu ada tiga hal yang harus kita outputnya, yaitu tentang knowledge, kemudian tentang skill, kemudian karakter. Oke lah, kalau misalnya mengenai pengetahuan dan keterampilan, mungkin anak-anak sudah kita tidak kehilangan itu. Ya, pengetahuan kita sudah menjalankan dengan cara apapun, dengan cara online dan berikutnya. Kemudian keterampilan itu juga sudah kita jalankan, mungkin meskipun bentuknya lain. Karena sekarang anak-anak punya keterampilan yang terkait dengan penggunaan media komunikasi. Tetapi satu hal terkait dengan karakter, ini menjadi tugas dan tantangan kita sebagai pendidik. Kalau pengajar saya rasa itu sudah kita jalankan, tapi sebagai pendidik, karena apa? Saya berkeyakinan anak kembali ke sekolah itu sudah akan kembali seperti anak yang dulu belum pernah bersekolah. Bagaimana cara bersosialisasi, bagaimana cara bangun pagi, bagaimana cara dan seterusnya, itu akan kehilangan. Nah, maka pada saat ini kalau kita analisa dari bidang kurikulum dan kesiswaan, kita benar-benar di dalam ilmu pengetahuan, di dalam pengetahuan keterampilan kita habiskan waktunya di masa ini. Karena begitu sudah masuk pada KBM normal kembali, itu nanti yang paling besar, paling berat bagi kita adalah mengembalikan karakter anak yang sudah tertata, yang sudah mungkin menjadi budaya hidup, menjadi bias lagi, nggak jelas, karena akhirnya kembali kepada budaya masing-masing keluarga. Nah, ini saya memberikan materi awal, ini memberikan pemahaman kepada rekan-rekan, supaya rekan-rekan tidak memposisikan diri sebagai objek dari new normal ini. Udahlah, ikutin aja lah misalnya. Nah, tetapi rekan-rekan menjadi agen pembaharu, menjadi agen perubahan, karena rekan-rekan yang nantinya akan mendistribusikan itu. Mr. Paris, mungkin dari saya, karena nanti juga masih akan banyak yang lebih tataran implementasinya dari bidang kurikulum dan bidang kesiswaan, tidak panjang lebar dari saya. Yang inti dari yang saya sampaikan adalah kita sendiri sebagai pelaku
implementasi new normal di sekolah Regina Selly harus mampu tidak hanya sebagai pelaku tetapi juga harus mampu untuk memberikan pemahaman kepada siapapun, baik kepada orang tua, baik kepada siswa, dan juga kepada masyarakat umum. Karena besok siang kita akan mengadakan seminar terbuka, dan itu juga selain melalui Zoom juga akan melalui live streaming, sehingga itu akan menjadi beredar tidak dibatasi oleh zona Regina Selly saja, tetapi akan keluar. Nah itu nanti outputnya, responnya pasti akan ditanya-tanya ke Regina Selly. Tidak hanya ke narasumbernya, mungkin setiap rekan yang mempunyai identitas Regina Selly harus mampu untuk menjelaskan hal itu. Itu materi dari saya yang saya sampaikan, nanti akan kita gabungkan untuk tanya jawab sekaligus saja mungkin, sehingga nanti yang terakhir ada tanya jawab dari rekan-rekan. Demikian dari saya, Mr. Paris, saya kembalikan kepada Mr. Paris.